Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Syahasir, NIM 2019-373 dari kelas Hukum Administrasi A dengan dosen Pak Bayu. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil wawancara saya dengan penyidik Polrestabes Makassar, yaitu Bribtu Erik Patabang SH, yang tentang perlindungan, penegakan, dan pertanggungjawaban hukum di bidang HAN. Namun, di sini saya mohon maaf karena tidak bisa menampilkan video dengan Bapak Bribtu Erik Patabang dikarenakan ketika saya membuat video, memori saya full, dan ketika saya ingin meminta wawancara ulang, Bapak Bribtu Erik Patabangnya sedang sibuk. Jadi saya cuman menyimpulkan dari apa yang dia bicarakan, yang dia katakan waktu wawancara kemarin. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai pemaparannya. Yang pertama tentang perlindungan hukum di bidang HAN. Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Namun, seperti yang disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu ditekankan pada perlindungan hukum terhadap sikap, tindak, atau perbuatan hukum pemerintah berdasarkan hukum positif di Indonesia. Kita bisa lihat ada dua contoh di sini. Yang pertama, perlindungan hukum dalam bidang perdata. Nah, kedudukan pemerintah yang serba khusus, terutama karena sifat-sifat istimewa yang melekat padanya yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, berkenaan dengan apakah negara dapat digugat atau tidak di depan hakim. Nah, pemerintah dalam tugasnya mempunyai kedudukan yang istimewa dibandingkan dengan rakyat biasa. Oleh karena itu, timbul pertanyaan, apakah persoalan menggugat pemerintah di muka hakim dapat disamakan dengan rakyat biasa? Nah, jika kita lihat secara teoritik, Cronenberg memaparkan secara kronologis adanya 7 konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat di muka hakim perdata, yakni pertama, konsep negara sebagai lembaga kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung gugat negara. Kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa dan negara sebagai fiscus atau fiskus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat, dan sebaliknya sebagai fiskus, negara dapat digugat. Nah, ketiga, konsep yang mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh hukum publik ataukah hukum perdata. Nah, keempat, konsep yang mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar. Kelima, konsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagai dasar untuk menggugat negara. Keenam, konsep yang memisahkan fungsi dan pelaksanaan fungsi. Ketujuh, konsep yang mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya berkewajiban dalam tindak tanduknya, apapun aspeknya, seperti hukum publik atau hukum perdata, memperlihatkan tingkah laku manusiawi yang normal. Nah, contoh kedua yaitu ada di perlindungan hukum dalam bidang publik. Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif memberikan rakyat kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan hukum preventif ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Ada beberapa hal yang menjadi alasan warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari tindakan pemerintah. Yang pertama, karena dalam berbagai hal, warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada keputusan-keputusan pemerintah, seperti kebutuhan terhadap izin yang diperlukan untuk usaha perdagangan, perusahaan, atau pertambangan. Karena itu, warga negara dan badan hukum perdata perlu mendapat perlindungan hukum. Kedua,
Hubungan antara pemerintah dan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar, dan warga negara berada di pihak lemah dalam hal ini. Nah, ketiga, berbagai perselisihan warga negara dengan pemerintah berkenan dengan keputusan sebagai instrumen pemerintah yang bersifat sepihak dalam menentukan intervensi terhadap kehidupan warga negara. Nah, di Indonesia, perlindungan hukum bagi rakyat akibat tindakan hukum pemerintah ada beberapa kemungkinan, tergantung dari instrumen hukum yang digunakan pemerintah. Instrumen hukum pemerintah yang lazim digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan keputusan. Perlindungan hukum akibat dikeluarkannya peraturan perundang-undangan yang ditempuh melalui Mahkamah Agung dengan cara hak uji material sesuai dengan pasal 5 ayat 2 TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Nah, kemudian ada penegakan hukum dalam HAN atau hukum administrasi negara. Di sini beliau mengambil teori dari Ten Burch yang mengatakan instrumen penegakan hukum administrasi negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Nah, dalam suatu negara hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan agar pemerintah menjalankan pemerintahan berdasarkan norma-norma hukum sebagai suatu upaya preventif, dan juga dimaksud untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Sebagai upaya represif, di samping itu, yang terpenting adalah bahwa pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan perlindungan bagi rakyat. Nah, sarana penegakan hukum selain pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dalam setiap peraturan perundang-undangan. Bahkan, Ten Burch menyebut bahwa sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara. Menurut Philippus Hajon, pada umumnya, tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi para warga di dalam peraturan perundang-undangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipisahkan oleh tata usaha negara. Nah, yang terakhir, pertanggungjawaban hukum dalam HAN atau hukum administrasi negara dalam melakukan berbagai tindakan, termasuk tindakan hukum. Pemerintah harus bersandar pada asas legalitas. Tindakan hukum mengandung makna pengguna kewenangan dan di dalamnya tersirat adanya kewajiban pertanggungjawaban. Tanggung jawab negara terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara. Dalam perspektif hukum publik, tindakan hukum pemerintah itu selanjutnya dituangkan dalam dan dipergunakan beberapa instrumen hukum dan kebijaksanaan seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, dan keputusan. Di samping itu, pemerintah juga sering menggunakan instrumen hukum keperdataan seperti perjanjian dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah. Setiap pengguna wewenang dan penerapan instrumen hukum oleh pejabat pemerintah pasti menimbulkan akibat hukum, karena memang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum dan akibat hukum. Nah, sekian dari pemaparan saya tentang perlindungan, penegakan, dan pertanggungjawaban hukum di bidang hukum administrasi negara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.